Om Swastiastu, teman-teman dan para sahabat lokalan. Ketemu lagi di episode kali ini. Kita bersama teman-teman dan para sahabat. Beliau adalah sahabat dari Fakultas Udayana Hukum, membuat acara di Warung Pantandri, yaitu berupa acara pembahasan tentang dibukanya pariwisata Bali 2021 ini. Dan beliau adalah pengagas acara bersama alumni Universitas Udayana dan bersama Gerakan Mahasiswa Indonesia. Nasional Indonesia. Gerakan Nasional Mahasiswa Indonesia. Ya, teman-teman dan para sahabat lokalan, kita akan bertanya kepada beliau apa tujuannya acara ini terselenggara dan kenapa dipilihnya Warung Pantandri, dan bersama saya Unggit Desti di acara lokalan hari ini. Kita akan bertanya pada beliau. Buka maskernya. Ya, teman-teman bisa lihat wajah cakep beliau. Beliau adalah S2. Sing mat-mat masuk ya kayaknya. Jawab ya. dulu. Semua pada. Ya. Jadi ini teman-teman, terkait dengan acara kita pada hari ini simpel saja. Ini berangkat dari keresahan pikiran teman-teman mahasiswa, yang dimana kondisi Bali hari ini yang bisa kita ketahui sendiri, sudah 1 tahun 2 bulan di bulan ini pariwisata Bali ini ditutup. Betul. Atau border internasional itu ditutup. Jadi bagaimana ekonomi di Bali ini yang bertumpu utama di sektor pariwisata lumpuh selama 1 tahun 2 bulan. Betul. Mungkin seperti kita pada teman-teman punya keresahan punya keresahan yang sama, tapi kita mungkin saja masih bisa jualan. Ya. Tapi kita pikirkan teman-teman kita yang hanya bekerja di hotel, tidak mempunyai modal atau lain hal, apa yang mereka bisa lakukan di kondisi seperti ini. Karena tidak kemungkiri ketika kita bicara Bali ya. Karena Bali itu 85% rohnya adalah pariwisata. Betul. Artinya ketika pariwisata kita lumpuh dalam titik nol seperti saat ini, dari hulu dan sampai hilir pun akan terpengaruh kena dampak ketika ekonomi dalam titik nol. Adapun harapan kita bersama-sama dengan harapan semoga akan dibuka pariwisata ini kembali untuk menggerak yang namanya perekonomian kita. Dari titik nol kita akan merangkak berjalan dan bersinar kembali lebih terang. Dan adapun harapannya kita, dan kita akan berbicara bersama PHRI Badung. Sekaligus apa PHRI? Persatuan Hotel dan Restoran. Iya, dan bersama Indonesia. Ketua Senat dari Politeknik Pariwisata Bali. Ya, yang dulu disebut STP. Ya, teman-teman dan para sahabat lokalan, kita saksikan entar menunggu diskusi tanya jawab kita bersama beliau. Semoga nanti kedepannya pariwisata Bali akan segera dibuka. Ganaskan lokal. Baik, selamat sore hadirnya sekalian. Yang terhormat Aji, selaku Ketua PHRI Badung, yang terhormat Pak Dek, selaku pemilik warung ini dan sudah menyediakan ruang dan waktu bagi kita berkumpul pada sore hari ini. Terima kasih juga untuk teman-teman GMNI DPC dan Pasar sudah dengan aktif mengadakan kegiatan bermanfaat seperti ini, khususnya pada fokus pariwisata, sehingga kita semua dapat berdiskusi sore hari ini membahas masa depan pariwisata yang merupakan tulang punggung dari Provinsi Bali. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kamelia. Saya saat ini sebagai Ketua Senat Mahasiswa dari Politeknik Pariwisata Bali yang sebelumnya bernama STP Nusa Dua Bali. Ya, Om Swastiastu. Selamat sore teman-teman dan para sahabat, dan kepada adik-adik yang sudah sore hari ini meluangkan waktunya untuk mampir di Warung Pantandri. Adapun yang dibilang kepada ketua acara sebelumnya, kita sempat bicara seperti ini. Pak Dek, kita akan acara diskusi di Pantandri. Gimana Pak Dek? Apa temanya? Temanya tentang dibukanya pariwisata Bali. Gimana tanggapan Pak Dek sebagai UMKM? Yang menurut Pak Dek sih, apa yang kita bicarakan dan apa yang sudah Adik bicarakan itu semuanya sudah Adik bicarakan. Sesuai dengan harapan kita, semoga nanti kedepannya pariwisata Bali akan segera dibuka. Karena harapan kita sebagai anak muda Bali dan anak muda semuanya pasti akan mengharapkan pariwisata Bali ini akan segera dibuka. Karena kita tidak perlu memungkiri
karena 85 dan hampir 90% nyawa kita, roh kita tergantung oleh pariwisata. Adapun yang kita harapkan kepada pemerintah di pusat, semoga pariwisata Bali ini akan segera dibuka, karena akan berdampak sekali dari hulu dan sampai hilir dari nafas anak muda Bali ini tergantung oleh pariwisata. Dan kita akan bersama-sama semoga memperjuangkan dengan harapan yang sama, semoga segera dibukanya pariwisata Bali ini. Sembari kita menunggu turis pariwisata dari mancanegara akan datang, mari dibuka pariwisata Bali untuk mendatangkan pariwisata domestik lebih dahulu. Dan kita akan bersama-sama mendiskusikan ini sesuai dengan janji pemerintah kita untuk segera membukanya pariwisata Bali ini, dengan harapan kita menuju 2021, menuju 2022, semoga kita bangkit dan bersinar tanpa rasa takut dan bersinergi kembali untuk pariwisata Bali. Saya yang saya hormati pada Unggit, ya, dari pemilik daripada restoran Panutan ini, dan juga adik-adik DMI dan pada saat ini yang hadir juga ini rumahku dia sana jahat cuma dia tahun tempatnya ada Unggit di tokoh di sana mempunyai tempatnya. Nah, pertama saya sangat apresiasi dengan adanya acara ini seperti ini, ngumpul bersama, terus kita diskusi, terus biar kita tidak stres ya. Ini yang pertama, tujuannya bagus sekali, lebih generasi muda kita. Jadi saya begitu ditelepon oleh Bro Pananda, jadi saya mengiyakan untuk bisa hadir ya, hari ini, walaupun kita hari libur, jadi kita tidak kenal libur. Pertama, izinkan saya perkenalkan nama saya Agung Rai Surya Wijaya, biasanya dipanggil Pak Agung Rai, saya Ketua PARI Badung, dan kalau di Bali saya salah satu wakil Ketua PARI Badung, dan saya juga Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah, dan juga tim ahli atau staf ahli Gubernur Bali, jadi bidang pariwisata. Jadi tepat sekali saya ingin mensosialisasikan apa sih langkah-langkah kita. Jadi pertama, mari kita lihat, memang pandemi COVID-19 ini telah memporak-porandakan pariwisata Bali, sehingga ekonomi Bali kita ini terkontraksi, jadi sangat-sangat tajam sekali. Jadi year on year-nya itu tahun 2020 sampai pertumbuhannya minus ya, minus 9,31%. Ini belum pernah terjadi di Bali. Jadi itu ya, saya lihat ini sangat luar biasa. Jadi banyak masalah yang telah kita hadapi, tapi tidak pernah terjadi seperti ini. Pasca bom Bali, setelah 6 bulan sudah mulai, tapi tidak sampai separah ini. Tidak pernah sampai menutup seluruh penerbangan internasional. Itu yang terjadi. Baik dengan Gunung Agung, eruption, juga ada masalah-masalah SAR. SAR waktu itu 3-6 bulan sudah selesai. Jadi itu ya, ini khususnya di orang-orang pariwisata ini sudah 1 tahun lebih menjadi OTG, jadi orang tanpa gaji ya. Jadi 1 tahun nih nggak tanpa gaji ya. Karena kenapa? Usahanya ditutup, jadi dirumahkan. Bayangkan saja di Bali ini yang menjadi korban pandemi ini, yang bekerja di sektor pariwisata banyak sekali. Di PARI saja sampai 300.000 orang employee bekerja di bidang pariwisata metro. Di transportasi sampai mencapai 15.000. Nah, yang di industri 360.000 dan di perdagangan sampai 550.000. Jadi 1.285.000 yang menjadi korban daripada secara langsung ya.
Jadi bicarakan lebih. Nah, dari 4,3 juta penduduk Bali, kenapa sampai berat gitu? Bali menjadi pertumbuhan yang paling terburuk di 34 provinsi yang ada di Indonesia. Kita itu nomor terakhir. Yang lainnya masih bisa karena ada minyak, ada batu bara, ada pertanian, hasil itu kan banyak ada. Tapi di Bali ini karena kita sangat-sangat tergantung pada sektor pariwisata. Jadi itu. Jadi sektor pariwisata memberikan kontribusi 70% dari perekonomian Bali. Jadi sektor pariwisata menjadi leading sektor perekonomian Bali. Nah itu persoalan. Nah, ini sehingga kita yang paling terberat dan terpuruk situasi seperti ini. Nah betul dibilang tingkat hunian hotel di Bali. Jadi sehingga tadi Desa Kamelia bilang tempat training aja nggak bisa, kita susah sekarang untuk melakukan training. Jadi itu yang terjadi. Jadi bagaimana, karena hotelnya hampir 50% tutup, yang 50% buka dengan tingkat hunian yang sangat-sangat rendah sekali. Jadi tingkat huniannya 1 digit. Hotel 100 kamar ada 5 kamar yang isi, itu paling banyak sampai 10 kamar gitu. Ini belum. Makanya pemerintah Provinsi Bali itu sangat proaktif, sudah membuat satgas di seluruh sampai ke pelosok desa adat. 1.493 desa adat difungsikan untuk itu. Karena apa, ini kita dalam situasi yang sangat-sangat sulit ya untuk adik-adik mahasiswa yang hadir hari ini. Jadi situasi betul-betul sulit. Pemerintah melihat dari 2 sisi. Pertama adalah sisi kesehatan. Yang kedua adalah sisi ekonomi. Nah itu persoalan. Karena ibaratnya kita ini berlayar di antara 20 karang. Jadi kalau kita longgarkan pariwisata ini jor-joran kita buka, nanti kesehatan masyarakat, jadi pandemi COVID-nya meningkat, yang positif kita yang berat. Jadi masalahnya tenaga paramedis, dokter, perawat, rumah sakit full. Nah seperti terjadi di India, sekarang terjadi di Malaysia, dan banyak terjadi, dan mudah-mudahan tidak terjadi di Bali, juga di Indonesia. Karena ini makanya diperketatlah pada saat Idul Fitri ini, Lebaran ini. Mudik tidak boleh, dilarang keras. Berwisata pun tidak boleh, termasuk ke Bali. Nah memang anggota saya yang paling besar di Badung, 70%-nya ada di Kabupaten Badung. Jadi pariwisata 146.000 hotel yang ada di Bali ini, jadi 103.000-nya ada di Kabupaten Badung. Ini yang berat sekali, karena diharapkan pada saat hari Lebaran ini banyak yang berwisata ke Bali. Ternyata pemerintah, Menteri Perhubungan mengeluarkan surat edaran, jadi Bali ditutup karena apa? Jadi dilarang transportasi udara, darat dan laut. Karena untuk mencegah daripada kasus positif yang akan meningkat itu. Karena pengalaman waktu tahun baru, jadi Natal dan tahun baru itu meningkat tajam. Itu yang berat. Itu persoalannya, biar tidak usah menyalahkan pemerintah ataupun kita. Tapi bagaimana caranya biar kita bertahan hidup gitu. UMKM nih, Kadek tadi bilang, mungkin bilang kita bertahan hidup aja susah. Bagaimana kita, it is time to be resilient. Tahan, harus tangguh kita. Ini waktunya kita harus tangguh. Bagaimana caranya? Udah 1 tahun ini mengap-mengap. Betul, kita pun dari industri dulu ya, jadi di hotel itu saya pegang grup general manager Paradiso dulu, punya karyawan 800 ya. Bertahan untuk 3 bulan ini susah. Jadi pertahanan kita 3 bulan, kemudian kita minta pada owner 3 bulan, baru dapat hibah 1 untuk 2 bulan aja. Oh ini sudah setahun, bahaya sekali. Karena running hotel itu sangat biayanya, costnya sangat tinggi.
Maka dari itulah, jadi situasi ini sangat-sangat sulit sekali. Jadi kita dari industri sudah mendorong kepada pemerintah agar segera dibuka pariwisata internasionalnya. Karena saat ini tidak ditutup untuk domestiknya terus. Jadi domestiknya tetap dibuka ini. Tapi diperketat pada saat Lebaran tanggal 6 sampai tanggal 17 ini. Itu diperketat. Nah itu. Jadi domestik ini masih dibuka tapi diperketat. Nanti ketika dibuka domestiknya, pertanyaannya apakah cukup domestik aja? Nggak bisa. Karena kenapa? Karena kalau wisatawan domestik aja, tiap hari saya pantau di airport antara 4.000 sampai 5.000. Belum cukup untuk ngisi 146.000 hotel room. Jadi belum hanya 5%, hanya isi 7%. Ada 1-2 hotel yang kebetulan ada rapat, baru ada yang banyak. Itu yang terjadi. Nah, apalagi sekarang diperketat justru mati sekali. Jadi hanya saya lihat 400 per hari, sangat tidak cukup. Nah, bagaimana mengenai internasionalnya? Nah, internasionalnya juga pemerintah jadi mengupayakan. Jadi saya di tim di sana terus mendorong agar segera dibuka. Namun kita lihat juga kita sudah persiapan sangat matang untuk membuat yang namanya Travel Corridor Arrangement, TCI ya, Travel Corridor Arrangement. Tahu maksudnya itu? Jadi kita membuat travel bubble dengan beberapa negara. Jadi rencana kita negara-negara yang sudah hijau. Nah, tapi Bali juga harus hijau gitu. Persoalannya. Nah, sekarang zona yang kita pakai pilot project di Bali ada 3. Sanur, Nusa Dua, dan Ubud, itu yang kita pakai. Kita mau coba dulu, tidak mungkin bisa satu pulau ini, tidak mungkin karena Bali ini cukup besar dan juga banyak sekali. Kita takut terjadi jadi peningkatan daripada jadi kasus positif itu. Nah, kita bersyukur berapa minggu yang lalu sudah mulai terkendali 130, 150 gitu. Dulu pernah sampai 500, bayangkan. Kalau sampai 500 ini sangat bahaya. Makanya keinginan kita di Bali membuka secara pelan-pelan dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Nah, tidak gampang juga. Jadi masalahnya kalau dia ke Bali, misalnya ini kita kerjasama dengan rencana kita dengan Tiongkok. Tiongkok ada 4 provinsi yang namanya Beijing, Guangzhou, Kunming, dan juga termasuk Hainan, gitu ya. Nah, bersama South Korea. Nah, rencana kita dengan Middle East itu di Dubai, dan juga termasuk Singapura. Itu keinginan kita. Jadi ini yang kita harapkan mulai buka. Nah, penerbangan pun tidak akan serta-merta ketika kita buka nanti ya adik-adik untuk didengarkan. Kalau kita buka tidak langsung okupansi kita akan naik, tidak mungkin. Karena paling juga kita buka 1 kali penerbangan isi pesawatnya 385, berarti kita hanya isi 70%, sekitar 200. Kalau 5 negara berarti 1000. Kalau ditambah berapa provinsinya kayak di Kuping itu mungkin 1.400-an bisa per hari. Tidak banyak juga. Ini terjadi. Jadi kita harus lebih betul sabar dengan ini ya. Kita terus berusaha keras, kita terus berdoa agar ini cepat berlalu. Tapi bagaimana cara penyelamatan Bali ini? Nah, penting. Bagaimana cara penyelamatan pariwisata Bali ini? Kuncinya ada di kita semua. Pertama, kita sudah mengusulkan vaksin masyarakat Bali ini minimal 70%. Jadi dari 4,3 juta penduduk Bali itu, kalau 70%-nya minimal kita vaksin harus 3 juta. Itu yang harus terjadi. Jadi kalau sudah vaksin, herd immunity-nya meningkat, self-confidence-nya meningkat juga, dan Bali bisa hijau. Itu keinginan kita. Nah, ini vaksin terus diperjuangkan oleh Pak Gubernur Bali. Beliau berjuang keras ke pusat agar masyarakat Bali segera divaksin.
Adik-adik mahasiswa ini semua ada divaksin belum? Sudah 2 kali? Belum? Yang belum? Nah, ini yang nggak vaksin. Harus semuanya vaksin ya, tidak ada yang sakti sekarang. Ini semua harus divaksin. Vaksin 2 kali harus tuntas. Itu yang pertama ya, harus ini. Kalau ini sudah terjadi di Bali, akan mulai bertahap hijau. Nah, kedua, selain vaksin, ini harus ada langkah berani untuk membuka international border kita. Harus ini. Jadi ini, kalau udah begitu harus berani kita buka. Baik, Bunda. Mungkin kita santai aja di sini. Mungkin pada mengenai UMKM di Bali, bagaimana supaya melihat teman-teman yang berubah dari pelaku pariwisata sekarang maraknya UMKM, namun permasalahan yang ada di Bali ini kita lihat adanya pembatasan kegiatan masyarakat yang sudah terjadi, namun kita harus namanya urusan perut, kita tidak mengenal apa itu kebijakan dan lain-lain. Itu bagaimana pandangan Pak? Ya, karena itulah sebagai hambatan kita, sebagai permasalahan kita. Tapi sementara masuk bulan ini sudah ada kelonggaran dikit. Yang menjadi permasalahan kita di UMKM yaitu ketika 2 bulan yang lalu, ketika kita adanya pembatasan waktu jam 8 harus tutup. Itu adalah sebagai permasalahan kita bersama sebagai penggerak UMKM, ketika kita sebagai pelaku usaha UMKM, usaha mikro menengah, ketika pariwisata dalam titik nol ini kita berusaha untuk yang namanya hidup. Ketika anak-anak muda diberhentikan dan diistirahatkan untuk bekerja di hotel, untuk bekerja di restoran, kita kembali untuk memperjuangkan dapur kita yang di rumah. Maka dari itu, banyaknya anak-anak muda, banyaknya para sahabat, teman kita untuk memperjuangkan dapurnya, menerapkan UMKM seperti contoh, mulai berdagang nasi jinggo, mulai buka usaha kecil-kecilan, buka usaha yang namanya minuman di rumah. Itu sangat bagus ketika kita akan bertahan hidup, ketika kita menerapkan UMKM, dan ketika pariwisata dalam titik nol ini, sembari kita menunggu pariwisata akan kembali dibuka. Dan adapun harapan semoga nanti pemerintah untuk mengunjungi dan memfasilitasikan kita kepada adik-adik kita yang menerapkan UMKM yang ada di daerah masing-masing. Sebagai budaya kita untuk mensupport lokalan, untuk mensupport anak muda kita, mari peran penting dari pemerintah untuk memfasilitasikan dan mengunjungi anak-anak muda kita yang berjuang demi sesuatu api dapur yang untuk bersinar. Baik, terima kasih Pak De. Mengenai berarti dampak dari pandemi ini juga ada dampak positifnya terhadap UMKM atau kreativitas teman-teman di Bali. Tidak ada positif. Saya nggak ada positif, semua dampaknya negatif. Tapi untuk sembari kita bertahan hidup, kita menerapkan UMKM. Inilah peranan penting kita mempunyai teman, sahabat, kita saling bergandengan tangan untuk saling support. Pertama, mari kita lihat, memang pandemi COVID-19 ini telah memporak-porandakan pariwisata Bali, sehingga ekonomi Bali kita ini terkontraksi, jadi sangat-sangat tajam sekali. Jadi year on year-nya itu tahun 2020 sampai pertumbuhannya minus 9,31%. Ini belum pernah terjadi di Bali. Bahwa dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana angkatan 2019 izin bertanya dan memberikan sedikit bercerita keluh kesah sebagai mahasiswa juga akan dampak pariwisata yang berhenti akibat pandemi. Mungkin sangat jelas sekali bahwa pariwisata ini sangat berdampak bagi seluruh masyarakat Bali. Tadi juga telah dijelaskan bahwa Bali sangat menggantungkan sektor pariwisata paling utama. Berbeda mungkin dengan kota-kota di Jawa, ada industri-industri lainnya. Mungkin bisa berjalan ekonominya walaupun sedikit-sedikit. Tetapi Bali kita lihat sendiri sangat terpuruk seperti itu. Ditambah lagi yang saya rasa kebijakan yang
sangat bertentangan. Ada PKM seperti itu bahwa UMKM harus tutup di jam-jam tertentu. Apakah COVID hanya keluar di jam-jam tertentu? Gitu saja kan pertanyaannya. Dan untuk selanjutnya mungkin yang dirasakan mahasiswa juga, apalagi saya di kampus sebagai Dewan Perwakilan Mahasiswa, banyak mahasiswa-mahasiswa yang mengeluh sulitnya membayar UKT. Ya tentu saja saya setuju. Kenapa mengeluh? Bahwa orang tuanya tentu saja bekerja di sektor pariwisata seperti itu. Dan untuk selanjutnya bahwa harapan kita sebagai masyarakat Bali tentu terhadap wacana pembukaan Bali di bulan Juni-Juli. Saya rasa itu menjadi angin segar bagi kita masyarakat Bali untuk memulai pembukaan pariwisata seperti itu. Tetapi bahwa kita juga perlu menggantung curiga juga, apakah pembukaan pariwisata ini hanya sekedar wacana belaka? Karena kalau kita melihat dari belakang, beberapa tahun lalu juga sudah pemerintah mewacanakan pembukaan pariwisata, tetapi apa hasilnya? Tidak pernah dibuka, sudah tidak ada pernah langkah konkret seperti itu. Dan saya rasa apabila pemerintah maupun Sandiaga Uno yang kemarin sempat berkantor di sini sudah mencanangkan untuk membuka pariwisata, saya rasa itu sudah ada data, ada keberanian untuk mewacanakan seperti itu. Jangan sampai ini hanya untuk mendiamkan rakyat Bali sementara seperti itu, seperti beberapa tahun sebelumnya. Nah, yang saya pertanyakan, ini untuk pertanyaan pertama untuk Pak D. Ukit sebagai pelaku UMKM, dan untuk Kak Kamelia selaku Senat Mahasiswa Politek Pakebari, apabila pariwisata ini hanya menjadi wacana saja seperti tahun-tahun sebelumnya dan Juni-Juli ini tidak dibuka, bagaimana tanggapannya dari Pak D. Ukit dan Kak Kamelia sebagai yang paling terdampak di sini yang tadi sudah saya jelaskan? Dan untuk pertanyaan kepada Bapak Ngurah Ray Suryawijaya sebagai PARI Badung sebagai instansi atau organisasi hotel dan restoran itu Pak, mungkin dari kacamata Fakultas Hukum, bagaimana pengembalian hak pekerja yang telah dirumahkan seperti itu? Apakah nanti saat pariwisata di Bali dibuka, apakah pekerja nanti dapat kembali lagi memperoleh haknya sebagai pekerja? Karena saya rasa dengan munculnya UU Cipta Kerja itu Pak, saya rasa itu akan semakin mematikan para buruh seperti itu, untuk menggampangkan menghilangkan haknya sebagai pekerja seperti itu. Mungkin itu pertanyaan dari saya cukupkan. Terima kasih. Terima kasih. Baik, sebelumnya selamat sore, Om Swastiastu. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya yang Hadi Krishna. Saya selaku pemuda dari Gianyar, dimana mungkin dalam hal ini mungkin bisa teman-teman di sini hadir semua bisa tahu bahwa dimana mungkin Gianyar merupakan salah satu tempat memiliki objek pariwisata yang lumayan dikenal oleh masyarakat di Bali seperti itu kan. Nah, dimana mungkin saya juga di sini selaku pemuda di sini merindukan untuk dimana nantinya pariwisata itu segera dibuka. Apalagi kami pemuda-pemuda yang masih aktif ingin mengeksplor dunia, mengeksplor entah itu pariwisata, kuliner dan segala macam yang ada di Bali, itu merasa seperti dibatasi dengan adanya mungkin pariwisata ini ditutup seperti itu. Mungkin maka dari itu mungkin saya sangat mengharapkan agar pariwisata itu bisa dibuka mungkin di bulan Juli nanti. Namun sebagai masyarakat pun saya merasa sangat khawatir, dimana mungkin ketika nanti apabila dikatakan pariwisata dibuka baik itu secara nasional maupun nanti internasional, apakah itu tidak ada kemungkinan bahwa akan memuat atau menyebabkan klaster baru dari sektor pariwisata tersebut. Nah, apabila itu menyebabkan klaster baru, apakah ada antisipasi yang sudah disiapkan untuk menangani hal tersebut? Mungkin seperti itu mungkin keresahan saya, mungkin disitu mewakili masyarakat yang mungkin minim pengetahuannya mengenai tentang bagaimana tindak lanjut dari permasalahan tersebut. Mungkin sekian, terima kasih. Untuk pertanyaan itu saya ajukan kepada ketiga pembicara. Mungkin terima kasih. Baik, mohon izin perkenalkan sebelumnya. Mungkin sebelumnya saya adakan pengalaman Jadi perkenalkan sebelumnya saya Mahadewa dari siswa dari SMA Negeri 1 Gianyar. Jadi mungkin walaupun latar belakang saya sebagai siswa, tapi karena kerabat saya banyak yang
hidup karena sektor pariwisata, jadi mungkin saya merasakan sedikit demi sedikit penderitaan yang emang dirasakan karena pariwisata di Bali ini tutup. Jadi yang saya sampaikan di sini mungkin bukan keluh kesah, namun pertanyaan kepada ketiga pembicara, dari mana yang seperti yang kita tahu di wacana pembukaan pariwisata di Bali ini banyaknya kebimbangan yang emang terlihat dari pihak pemerintah dan juga ketidaksiapan dari banyaknya pelaku pariwisata dalam menghadapi pariwisata di dalam COVID-19 ini, pandemi COVID-19 ini. Jadi pertanyaan saya adalah siapa sih yang sebenarnya harus duluan berjalan? Apakah kesiapan pemerintah yang harus kita tunggu sebagai pelaku pariwisata, atau pemerintah yang menunggu kita malahan sebagai pelaku pariwisata sudah siap atau tidak dalam melaksanakan pariwisata di tengah pandemi COVID-19 ini. Jadi dengan adanya drama saya tunggu ini kan jadi makin tersiksa masyarakat di bawah, makin tidak makan lah, kayak tadi Bapak Surya Wijaya bilang OTG, orang tanpa gaji yang di bawah-bawah. Jadi itu pertanyaan dari saya. Sekian, terima kasih. Nah begini, pengusaha jadi pasti partnernya adalah karyawan, karena karyawan adalah aset yang tidak ternilai. Jadi karyawan itu. Jadi kalau ada usaha sebesar apapun usaha tanpa karyawan nggak bisa beroperasi. Nah ini pertama yang harus ini. Nah makanya di dalam perusahaan itu ada pemilik, investor, ada karyawan, ya, ada tamu, itu yang ini. Nah ini yang karyawan punya hak-hak. Memang saat ini memang sulit sekali. Kayak THR aja banyak yang tidak bisa membayar. Nah karena mereka perusahaannya tutup, bagaimana membayar THR? Tidak ada income. Itu yang terjadi. Nah kalau buka nanti, mulai kita buka nanti, apakah mereka akan pelan-pelan nanti? Kalau misalnya kita buka, tidak mungkin okupansi hotel kita juga langsung bisa 60%. Paling mulai dari single digit 9%, terus naik ke 15%, 20%, nah sampai 20%. Nah karena merunning perusahaan itu, jadi kalau tingkat huniannya di bawah 40%, kita pasti running loss. Nah kalau untuk break-even point-nya hanya 40% baru break-even point. Itu yang terjadi masalah. Jadi sangat-sangat sulit sekali ini. Tentu harus ada komunikasi dan koordinasi antara SPPAR, jadi antara karyawan dengan manajemen dan pengusaha. Disinilah harus ada saling pengertian. Itu yang terjadi. Jadi kalau memaksakan kehendak tentu tidak akan ini. Mereka kalau nutup juga usahanya, pengangguran bertambah. Saat ini pengangguran bertambah sampai di 20-an persen bertambah pengangguran. Itu yang terjadi. Jadi kalau mereka pengusaha, kalau misalnya diberatkan sekali, mereka tutup aja, dijual usahanya, makanya terjadi banyak yang menjual asetnya sekarang, ya. Hampir 60-an hotel di Bali itu dijual. Ini kan kepemilikannya akan berpindah kepada investor yang luar. Ini yang kita tidak inginkan. Bagaimana aset di Bali ini di bidang pariwisata sekitar 800 triliun dimiliki oleh orang Bali kurang dari 10%. Nah, hotel-hotel, coba lihat hotel di Nusa Dua itu semua orang luar yang punya. Hanya di Sanur sebagian mungkin 30-40% orang lokal yang punya. Di Kuta mungkin 20-an persen. Jadi itu yang terjadi. Di total di Nusa Dua area itu semua orang luar investor. Itu yang terjadi. Jadi hak-hak itu akan secara perlahan-lahan dikembalikan sesuai dengan kemampuan perusahaan itu. Jadi perusahaan pun tidak menginginkan sebetulnya kehilangan karyawan, karena karyawan sebagai aset, apalagi dia sudah mengabdi puluhan tahun. Dan merupakan ini aset yang sangat luar biasa. Mereka sudah di training, perusahaan sudah membiayai banyak, sudah mengeluarkan biaya-biaya training juga. Itu yang terjadi. Nah kedua, ada dari Krishna, kalau pariwisata itu dibuka, apakah ada klaster baru ya? Kekhawatirannya ya, Krishna ya, Krishna tadi ya. Apa? Memang itu yang dikhawatirkan. Tapi syukur. Jadi pada saat Nataru itu
dipantau tidak terjadi klaster di pariwisata. Yang banyak terjadi adalah dari upacara adat, upacara agama, ya, dan juga dari itu yang terjadi dari pasar-pasar tradisional. Itu klaster-klaster yang terjadi. Nah, kita pantau tiap hari. Dari mana sih sebenarnya angka positif itu bertambah terus? Memang ada kekhawatiran. Itu ya. Jadi, nah sekarang kalau di pariwisata, kalau kita betul bisa ketat. Sebelum tamu ke sini, mereka sudah swab dan pariwisata untuk segera dibuka. Jadi sebelum di pesawat seperti sehat semua dia. Nah terus dia sampai di Bali kita cek lagi, sampai di Bali dicek lagi. Apalagi nanti untuk wisatawan internasional kita karantina selama 5 hari. Baru boleh menunggu kita mati kelapar, Pak. Nah, gitu saya udah banyak. Nah, ini yang mudah-mudahan tidak terjadi pasal baru. Kalaupun terjadi, makanya kita sebelum mereka ke sini harus ada asuransi yang mengcover. Kalau tidak, nanti menjadi beban daripada pemerintah, beban negara, ini yang bahaya. Nah, bagaimana persiapannya? Kita sudah mempersiapkan rujukan rumah sakit, ya. Kalau di Denpasar ini Rumah Sakit Bali Mandara. Nah, kalau di Badung Rumah Sakit Mengusada. Nah, di Gianyar Sandiwangi, ya, itu yang terjadi. Dan rumah sakit yang lain seperti di rumah sakit di Udayana, ya, di Bukit itu yang sudah siap untuk melakukan mitigation seandainya kalau terjadi hal-hal yang terburuk terjadi, gitu. Makanya ini yang harus ini, ya. Nah, tanggung jawab siapa ini semua? Tanggung jawab kita semua, tidak pemerintah saja. Jadi begitu, kita harus kesadaran masyarakat terus melakukan upaya agar pola hidup sehat, bersih, aman, nyaman, ini yang harus dilakukan, gitu ya. Nah, dari Mahadewa, siapa yang harus mempersiapkan kalau berjalannya ini, ya? Jadi pemerintah duluan atau pengusaha atau apa? Semua elemen masyarakat itu harus menyiapkan diri untuk pembukaan ini. Masyarakat harus mendengarkan himbauan pemerintah. Disuruh vaksin harus vaksin. Itu yang terjadi. Karena tujuannya negara sudah mengeluarkan uang triliunan untuk melakukan vaksin, harus dilakukan. Pola hidup sehat 3M harus dilakukan. Silakan lakukan. Pakai masker, menjaga jarak, sering mencuci tangan, itu harus dilakukan. Jadi kita mulai merubah kebiasaan kita. Jadi new norm ini, we have to change our behavior. Kebiasaan hidup kita ini harus dirubah. Jadi kebiasaan pola makan yang sehat, terus hidup bersih, gitu. Nah, makanya di hotel sudah dipersiapkan CASE. Jadi hotel-hotel sudah disertifikasi, kurang lebih 60% hotel yang ada di Bali ini, termasuk di Sanur ini, sudah disertifikasi dengan CASE. Apa itu CASE? Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Sustainability. Itu yang ini. Itu sudah dilakukan. Dan hotel-hotel ini harus konsisten melakukan itu, gitu loh. Nah, itu di samping itu pemerintah harus melakukan monitoring dan evaluasi setiap perjalanan itu. Jadi biar memantau, selalu mengawasi. Itu tujuan pemerintah, tugasnya sebagai regulator, jadi industri sebagai eksekutornya, dan masyarakat mendukung sehingga ekonomi Bali ini akan kembali pulih beranak. Kita harapkan 2021 ini mulai dibukanya ini, mulai pelan-pelan, mulai ada pemulihan, dan 2022 kembali sudah recovery. 2023 ada pemantapan ekonomi Bali itu. Itu yang bisa saya tanggapi dari 3 penanya adik-adik mahasiswa, karena luar biasa ingin tahunya bagaimana sih langkah-langkah yang akan dilakukan ketika Bali ini dibuka. Dan mungkin ada tanggapan dari mahasiswa dari Poltek, Pak, silakan. Karena mungkin banyak hal yang perlu dipersiapkan untuk Provinsi Bali ini agar siap nantinya menerima kembali pariwisata yang bisa dibilang masih seperti tahun-tahun sebelumnya. Seperti yang tadi Pak Bung Rai sudah bilang,
dari 100 kamar yang ada di sebuah hotel mungkin hanya terisi 5. Bayangkan jumlah air yang biasa dipakai 100 kamar, sekarang hanya terpakai 5 kamar, sudah pasti berkurang volumenya yang digunakan. Maka dari itu pasti pendapatan pemerintah juga berkurang. Maka dari itu timbullah keyakinan pada diri saya bahwa saya yakin tidak ada kesengajaan dari pemerintah, hanya saja mungkin memang masih banyak yang perlu dipersiapkan. Seperti misalnya menciptakan herd immunity yang sudah disebutkan juga tadi. Herd immunity kan tidak gampang kita bisa munculkan seperti itu. Bisa dibilang kalau menurut saya harus 100% dulu warga Bali sudah divaksin, kita semua sudah sadar sama 3M atau bahkan 5M, dan kebiasaan itu sudah berjalan berbulan-bulan, baru bisa kita bilang kita mau punya immunity yang kuat. Karena immunity itu kan ketika banyak orang di sekitar kita itu sudah kebal terhadap virus ini, dan yang tidak kebal pun tidak tertular, karena memang yang kebal-kebal ini tidak menularkan virus kepada teman-teman kita yang badannya lemah, kurang lebih seperti itu. Pertanyaan dan jawabannya dari Pak Dek tidak sesuai dengan Pak Waji Seranggalade, karena beliau ahli di bidangnya. Karena Pak Dek hanya sebatas regang arah, jawabannya hanya cendol-cendol saja. Nomor Waji. Yang pertanyaan yang pertama, ketika pariwisata tidak dibuka lagi, bagaimana tanggapan sebagai pelaku UMKM? Kalau ketika pariwisata ini tidak dibuka di bulan Juni-Juli ini, mungkin adik-adik tak ajak demo. Ya tapi ini tidak serius, hanya canda-canda saja sih. Karena ketika Pak Dek mengajak adik demo ketika pariwisata tidak buka, nanti Pak Dek dibilang mengarahkan adik-adik yang enggak. Tapi dalam hati maunya sih seperti itu. Ya yang jelas Pak Dek pasti kecewa, karena ibaratnya bahasa Bali ngapung dong. Kita mempunyai teman dan para sahabat kita tubuhnya rela divaksin, tapi nyatanya bulan Juni Juli pariwisata ditutup. Setuju nggak? Tapi Pak Dek nomor 2 yang belum divaksin, sementara waktu Pak Dek belum divaksin. Karena saya mempunyai keyakinan yang berbeda, biarkan inilah menjadi seleksi alam. Ketika di planet bumi ini dari dulu sudah ada yang namanya penyakit, dari dulu sudah ada namanya lahir dan hidup dan mati. Terus apa yang kita takutkan dengan kematian? Kita juga mempunyai jawaban berbeda dan pertanyaan yang berbeda, Senempuro. Tapi saya tidak mengarahkan. Ini untuk pribadi saya. Tapi ketika pariwisata nanti dibuka di bulan Juni-Juli ini, itu yang kita harapkan. Yang jelas nanti di bulan Juni-Juli ini ditutup, pasti kita kecewa. Terus apa yang harus kita lakukan? Ya kita harus bertahan hidup, ya kita menerapkan UMKM apa yang sudah menjadi landasan kita untuk bertahan hidup di dalam situasi pandemi saat ini. Ya, sudah saatnya kita dengan sahabat, dengan teman-teman, seperti apa yang pada bilang, mari kita lokal support lokal. Mari kita kunjungi teman-teman dan para sahabat kita yang sedang untuk bertahan hidup di UMKM ini. Mari kita berkunjung, mari kita support apa yang menjadi usaha mereka. Demikian untuk jawaban yang nomor 1. Untuk pertanyaan yang nomor 2, ketika pariwisata dibuka terjadi klaster. Dan ini akan menjadi risiko kita. Ketika klaster ini terjadi, ketika pariwisata ini sudah dibuka, nah kubiang nasib ada kayak gitu model. Kalau jawaban canda-canda pada nah kubiang nasib. Mari kita selalu memohon, mari kita berdoa semoga pariwisata ini dibuka, kita di Bali bisa bertahan hidup dan bersinar, dan sembari kita menunggu pariwisata datang berkunjung dari mancanegara, sudah saatnya kita juga menunggu pariwisata domestik yang akan berlibur ke Bali. Dan ketika itu terjadi klaster, pokoknya kita yakin dengan tubuh kita, di dalam ada pikir yang sehat, di dalam ada pikir yang tidak takut lagi, pasti tubuh kita akan sehat. Kita akan tunggu kapan ini akan terjadi, kita selalu memohon, dan biarkanlah ini menjadi seleksi dari alam kita. Toh boleh bidang pada bila, toh boleh bidang pada batuk. Apa yang kita takutkan? Mungkin kalau kita tidak takut mati, ya hiduplah di planet mimpi. Planet bumi ini lah planet yang kematian. Boleh bidang pada hidup, boleh bidang pada sakit. Ya, itu jawab yang berbeda. Tapi jangan ditiru lah.
Ini jawaban dari Pak Ade sebagai tuan rumah. Jawaban yang tercanda, Senopura Bu Haji. Ya, semoga depannya kita sembari menunggu pariwisata ini dibuka, cukup kita menerapkan yang namanya 3M, yaitu pakai masker, jaga jarak. Toh katanya itu bisa membuat kita terhindar dari yang namanya COVID-19 ini. Terus apa yang kita takutkan? Ya. Terus yang pertanyaan nomor 3, apa yang kita menunggu pemerintah? Siapa yang memulai pariwisata untuk segera dibuka? Apa kita menunggu pemerintah atau pelaku pariwisata? Ya, ini kita harus berjalan secara sinergi ya. Peranan penting dari pemerintah untuk mengunjungi kita, untuk memfasilitasikan kita, dan begitu juga pentingnya peranan kita sebagai masyarakat untuk kita selalu bergandengan tangan ketika kita bisa keluar dari pandemi saat ini. Satu contoh seperti apa yang pada sudah bilang, ketika pariwisata dan Bukit Mall ini banyaknya anak-anak muda yang tergantung bertahan hidup ketika dia menerapkan UMKM, entah itu berdagang, entah itu dia membuka usaha baru dan lain sebagainya. Mari kita support kepada teman-teman kita. Mari kita bergelut dan berusaha sendiri agar kita bergandengan tangan dengan teman-teman dan para sahabat untuk kita bisa bertahan hidup, walaupun hanya untuk bertahan. Redup boleh, tapi jangan pernah patah. Itu aja sih. Perkenalkan, nama saya Natri, saya dari Frontier Bali, organisasi pergerakan mahasiswa Front Demokrasi Perjuangan Rakyat Bali. Jadi menarik sekali ya. Jadi dari beberapa yang saya simak dari beberapa narasumber, jadi ada beberapa pernyataan atau statement yang membuat saya tertarik untuk membahasnya. Nah, sebelumnya tadi untuk Bapak Gusti Ngurah atau biasa yang disapa Gumrai, jadi tadi menyatakan kalau misalnya pembukaan pariwisata janganlah selalu menyalahkan pemerintah seperti itu. Nah, pertanyaannya terus siapa lagi yang mau kita salahkan, Mbak? Apakah rakyat nih, lagi-lagi rakyat yang kita salahkan untuk pariwisata nggak dibuka-buka nih? Nah, dari tadi apa namanya? Dari Pak Gumrai tadi seakan-akan untuk apa ya? Pembukaan pariwisata ditargetkan bulan Juni ataupun Juli, dan solusi dari pemerintah harus divaksin. Nah, ini kan seakan-akan jadi promo vaksin jadinya. Jadi promo vaksin jadinya, Pak. Nah, sedangkan dari beberapa portal berita yang saya baca, entah itu portal berita online maupun ada yang di koran. Jadi kayaknya untuk vaksin ini pemerintah apa ya? Kurang relevan lah. Apa ya? Soalnya beberapa berita yang saya baca, nggak sedikit warga ataupun masyarakat itu setelah divaksin ada yang meninggal. Ada yang meninggal. Yang kedua ada yang lumpuh baru-baru ini. Itu guru Susan. Itu baru tanggal 4 bulan 5 kemarin. Terus ada juga di Semarang nih, 195 orang terpapar COVID-19 setelah vaksin. Nah, pertanyaannya, vaksin ini efektif apa enggak sebenarnya? Seperti itu pertanyaannya. Jadi promonya, yuk vaksin, ataupun mungkin menurut hemat saya ya, mungkin pemerintah memang sengaja menunda pembukaan pariwisata Bali untuk mempromosikan vaksinnya biar semuanya laku. Seperti itu. Nah, iyalah planning, jangan buka dulu, vaksin habisin dulu. Nah, kalau misalnya vaksin semuanya udah laku semuanya, baru nanti kita buka. Apakah mungkin seperti itu? Pertanyaannya. Soalnya tadi dari statementnya Pak Gumrai, Pak Gubernur sudah mengusulkan beberapa vaksin lagi. Nah, kita tahu banyak juga berita-berita yang menyatakan bahwa kayaknya vaksin ini nggak efektif ya. Daripada mungkin kalau menurut saya pribadi, daripada uangnya dibuang-buang untuk beli vaksin, mungkin mending untuk mensupport usaha lokalan kayak punya Pak D nih, disupport, dibiayai biar menjadi berkembang lah dan lain sebagainya. Dan juga nih
untuk apa namanya dari Mbak Desa ya. Jadi tadi juga bilang kalau misalnya pariwisata yang nggak dibuka, yang rugi pemerintah. Pemerintah ruginya di mana kalau misalnya pariwisata nggak dibuka? Kayak menurut saya kayaknya yang rugi rakyat deh kayaknya. Soalnya kayaknya kalau pariwisata nggak dibuka, kayaknya pemerintah masih dapat gaji, masih bisa makan dan lain sebagainya kayaknya loh itu. Entah itu saya salah atau gimana? Atau mungkin tunjangannya bapak-bapak gubernur ataupun yang lain dipotong untuk biaya masyarakat yang lapar ya guys, saya kurang tahu. Kayaknya yang rugi rakyat deh, bukan pemerintah kayaknya kok. Dan selanjutnya nih kayak penerapan protokol kesehatan. Aduh, rakyat suruh mentaati protokol kesehatan. Nah ini saya juga ada rujukan berita lagi. Jadi kayak kemarin nih bapak gubernur ini yang membuat kebijakan nih kayaknya menggelar nih yang baru yang menggelar pasar rakyat kemarin. Katanya kemarin baru ditegur dari pusat katanya apa namanya Bali ini melanggar protokol kesehatan gara-gara upacara adat. Aduh, kemarin ini kayaknya masih sisa apa namanya teropnya atau mungkin tendanya di depan kantor gubernur kayaknya. Itu menggelar pasar rakyat dan itu berkerumun lagi. Masa rakyat lagi yang disalahin? Selanjutnya juga kayak apa namanya kemarin ada tiup lilin bareng. Masih ingat nggak teman-teman di sosmed banyak tuh tiup lilin bareng, nggak dibubarin. Sedangkan masyarakat ada yang buka lalapan sampai jam 8 udah dikoyak-koyak sama Satpol PP waktu itu pembukaan jam malam, pembatasan jam malam dan lain sebagainya. Apakah itu adil? Apakah rakyatnya lagi yang salah? Terus selanjutnya ini apa namanya tentang nah itu pemerintah seakan-akan tidak mau disalahkan atas apa namanya pelanggaran protokol kesehatan yang dia buat sendiri dan itu menjadi contoh kepada masyarakat seperti itu. Sebelum saya mulai, terima kasih Pak Dek atas supportnya. Salam ganas. Oke, selanjutnya mereka. Baik, terima kasih. Saya rasa dari teman-teman frontier sudah banyak kelingan gitu. Mungkin saya ingin bertanya ataupun sedikit pandangan karena ketiga narasumber hari ini saya rasa sudah mewakili elemen mahasiswa khususnya elemen masyarakat yang dimana ada dari penggiat UMKM, dari pariwisata bahkan dari mahasiswa. Mungkin kalau dari saya sedikit bagaimana pendapat narasumber terkait lembeknya pemerintah Provinsi Bali terhadap pemerintah pusat. Padahal kalau kita bercermin ke belakang, devisa Bali untuk pusat itu lumayan. Dan di samping itu kalau kita lihat waktu ini pemilihan Pilpres, Bali penyumbang suara 92%. Bagaimana pendapat dari ketiga pemateri yang dimana penggiat UMKM, pariwisata bahkan mahasiswa? Mungkin itu dari saya, terima kasih. Saya Agustina, perwakilan dari Forum Komunikasi OSIS SMA SMK Kota Denpasar. Di sini saya ingin bertanya kepada ketiga pembicara. Berdasarkan survei yang saya baca yang dijalankan oleh program dengan metodologi Survey City of Maryland bekerja sama dengan Facebook, di sini disebutkan bahwa Bali merupakan salah satu provinsi terbesar penggunaan maskernya, terutama di pandemi COVID sekarang. Itu persentasenya mencapai 82%. Kemudian pertanyaan saya di sini, apakah hal ini bisa dijadikan oleh pemerintah Bali sebagai lampu hijau untuk membuka pariwisata Bali ke depannya? Dan apabila Provinsi Bali kemudian hanya memberikan wacana mengenai pembukaan pariwisata, apakah hal itu tidak menutup kemungkinan bagi rakyat untuk melanggar pelaksanaan 3M dan protokol kesehatan karena adanya perasaan kecewa, apalagi Bali telah meraih suara terbesar terutama dalam survei
sebagai penggunaan masker. Karena saya pribadi, buat apa kita menjalankan program pemerintah seperti itu, sementara di luar sana banyak yang tidak peduli, banyak yang seperti abai dan lalai, terutama untuk kepentingan kita bersama dari itu. Kemudian yang terakhir, kebijakan pemerintah, apa yang pemerintah lakukan untuk menghibur masyarakatnya yang perlahan-lahan mulai merasa bosan dengan segala aturan yang ada. Konser bikin. Terima kasih. Yang jelas pasti kecewa, karena ketika Bali sebagai suara yang terbesar untuk memenangkan Bapak nomor 1 kita, sebenarnya Bali harus menjadi anak emas. Tapi di saat seperti saat ini mungkin ada hadiah lain untuk Bali kita. Saya tak tahu, mungkin adanya dibukanya art center baru di Kelungkung, mungkin anggaran itu dipakai seperti itu, dan mungkin dipakai anggaran pembangunan untuk membuat area parkir di Busaki. Mungkin teman-teman sudah tahu. Tapi sebenarnya lebih baik kenapa kita sebagai anak muda tidak jadikan anak emas, diberikan BLT lah untuk anak-anak muda Bali kita. Ketika kita menggulkan Bapak nomor 1 kita, sebenarnya ada hak yang istimewa untuk Bali menjadi anak emas. Tapi seperti saat ini, mungkin teman-teman dan anak muda mungkin kecewa. Mungkin teman-teman kecewa apa enggak? Pasti kecewa. Sebenarnya peran dari pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Bali ketika seperti saat ini, mari kita, seperti saya bilang, mari kita support lokalan anak-anak muda Bali kita. Ketika anak muda Bali kita bertahan di saat situasi pandemi saat ini, sudah peranan pemerintah untuk mengunjungi, dibuka-bukanya warung-warung dari anak-anak muda, dibukanya usaha-usaha dari anak-anak muda, dan pemerintah juga memfasilitasikan apa yang menjadi permintaan dari anak-anak muda kita. Itu sih sebenarnya menurut saya, ketika situasi saat ini sudah sangat penting sekali peran pemerintah untuk selalu mensupport anak-anak muda Bali kita. Bukannya dari kita untuk kita, tapi kalau bahasa Balinya, inilah sebagai subakti dari guru siswa kita kepada masyarakatnya. Seperti itu. Dan pertanyaan nomor 2, apakah survei mengenai masker bisa dibuka untuk pariwisata? Bagaimana cara menghibur masyarakat? Kalau saya, caranya menghibur masyarakat adalah stop ngubang. Kalau saya pribadi stop ngubang, karena ketika kita mempunyai budaya, kita bicara di Bali, ketika kita mempunyai budaya, ketika kita mempunyai adat istiadat, ketika kita mempunyai keyakinan, udah saatnya kita memohon ke rumah Tuhan, yaitu kita berdoa. Seperti contoh, karena stop ngubang ini sebagai salah satu juga menggerakkan perekonomian kita di Bali. Ketika sajen, ketika upacara itu digelar, bisa juga mendongkrak yang namanya perekonomian Bali kita yang dari kecil. Satu contoh, banyaknya terjadi transaksi yang namanya buah, banyaknya terjadi transaksi yang namanya busung ala kadarnya untuk bahan upacara. Itu cukup untuk menggerakkan ekonomi kita, yaitu stop ngubang. Tapi tetap dalam tema cinta dalam diam-diam kita ngelawan. Artinya kita tetap dengan budaya, kita tetap dengan keyakinan kita, upacara digelar, gambaran digelar, tapi kita stop ngubang. Dan kita juga menggelar yang namanya pembatasan. Cukuplah 1.000, cukuplah 2.000. Artinya kita tidak dalam diam-diam. Artinya tidak diekspos oleh media agar tidak viral. Itulah gunanya. Artinya kita tidak dalam diam untuk perubahan ekonomi kita, untuk kita keluar dari rasa takut kita. Karena saya pribadi sih menggetarkan yang namanya stop ngubang. Ketika orderan tetap dilaksanakan, gambar tetap dilaksanakan, itu cukup untuk menggerakkan ekonomi kita. Anggaplah untuk menggerakkan ekonomi kita kecil kita, dari dagang canang hidup, pekan mulai hidup, buah-buahan banyak yang laku, petani buah banyak buahnya laku ketika ada upacara itu digelar. Tapi dengan katanya sih kita pakai masker, jaga jarak, kita bisa terhindar dari yang namanya COVID. Toh kenapa kita tidak gunakan
yang lagi hit itu ketika kita jaga jarak, pakai masker, membatasi, itu kita gunakan untuk menggelar yang namanya ngubeng. Tetap suatu upacara rangkaian itu prosesi perjalanan pelaksana. Menurut saya itu sih hiburan dari pemerintah untuk Bali ketika apa yang menjadi budaya dan ketika apa menjadi keyakinan kita bisa digelar tapi dengan pembatasan. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih tanggapan dari Pak Dek. Mungkin langsung jawaban dari Pak Gong mengenai pertanyaan dari kawan-kawan semua. Baik, terima kasih ya. Ini ternyata adik-adik mahasiswa ini sangat kritis sekali. Kewah-kewah dengan lu. Ya, jadi pertanyaannya bagus dan menuntut ya. Jadi selalu menuntut yang terbaik untuk kita semua. Tadi dari Natri ya. Jadi apakah pemerintah rugi nggak dalam hal ini? Rugi. Apanya rugi? Pemerintah juga rugi, industri rugi, masyarakat rugi, itu pasti. Pemerintah dalam ini sangat mengandalkan pemerintah pusat. Tahun 2019 mendapatkan devisa dari sektor pariwisata menjadikan nomor 2 ya dari APBN itu sumber APBN 288 triliun. Nah, dari Bali-nya 126. Jadi satu bulannya pemerintah pusat kehilangan devisa dari Bali 10 triliun. Rugi pemerintah. Nah, pemerintah tidak bermaksud menunda-nunda. Apalagi industri rugi total. Income kita kalau di hotel bintang 5 berapa miliar per bulan. Tapi rugi. Jadi karyawan juga yang seperti saya bilang tuh yang bekerja sampai 1.285 itu rugi total. Tidak bisa membiayai kebutuhan hidup keluarganya. Kita semua rugi. Kita tidak bisa menyalahkan pemerintah juga. Terus siapa yang salah? Rakyat juga enggak. Kita tidak saling, we cannot blame each other. We need to support each other. Kita harus support, saling support. Jadi itu pemerintah mensupport dengan mengeluarkan triliunan untuk vaksin. Gunanya itu sudah standar WHO. Kalau masyarakat Bali ini tidak divaksin, ya, jadi masyarakat Bali ini divaksin, siapa yang berani datang ke sini? Itu betul. Jadi di Bali. Nah, itu yang makanya pemerintah memberikan vaksin secara gratis, secara masif sekarang, mengejar semuanya, menargetkan minimal 70%. Nah, pemerintah tidak bermaksud menunda-nunda untuk membukanya. Memang saya waktu itu paling keras bersuara, karena kalau kita tunda-tunda, masyarakat kita ini, industri pariwisata akan MPP, mati pelan-pelan. Tidak mau tunda-tunda, Mas. Timeline kita waktu itu 9 Juli sektor lokal. Setelah persembayangan tanggal 6 di Pura Besake, tanggal 9 kita buka sektor lokal. Belum juga terasa sedikit sekali. Kemudian domestik 31 Juli 2020. Nah, kita wacanakan 11 September itu internasional. Kita tunda. Kenapa tunda? Tingkat daripada COVID itu luar biasa. Justru pemerintah sangat worry, tidak karena waktu itu penuh rumah sakit penuh dan semuanya. Dan di seluruh Indonesia dan hampir seluruh dunia itu yang terjadi. Nah, takutnya second wave dan gitu. Sehingga ditunda. Rencana kita bahkan saya usulkan waktu itu, oke, September ditunda, Desember rencana kita. Untuk menjadi rujukan, udah pasti bakal jadi rujukan buat pemerintah menurut saya pribadi, karena pasti keputusan-keputusan yang diambil pemerintah itu sudah berdasarkan survei, berdasarkan penelitian, lalu tim-tim pemerintah seperti kita tahu kan, presiden aja staf khususnya ada banyak, ada lagi menterinya punya staf khusus lagi, bahkan Bapak Gubernur sendiri juga banyak banget staf-stafnya. Yang dan mahasiswa semuanya, khususnya BMNI dan UMKM yang hadir pada sore ini, saya sekali lagi sangat berterima kasih sudah dikasih kesempatan untuk sharing
pada hari ini, hari yang sangat baik tadi. Dan juga terima kasih khususnya kepada pemilik restoran di waktu ini, jadi Pak Kade Mungkin Desti ya, yang telah memfasilitasi dan GMI, tentu saya sangat apresiasi. Karena dari sharing sore hari ini, saya banyak dapat insight. Jadi masukan-masukan yang kritis, tidak masalah, masukan-masukan baik, tujuannya ini pasti saya yakin sangat baik. Kurang komunikasi, sehingga sering ada salah paham. Jadi tujuan kita sama-sama. Kita saat ini saya tegaskan, kita menghadapi badai yang sama. Jadi kita menghadapi badai yang sama, tapi kita di dalam perahu yang berbeda. Ada mungkin perahunya beda, UMKM saya perahunya beda, jadi desa juga perahunya beda. Desa juga berpikir juga, tamat saya di sini kalau begini terus kemana gitu. Semuanya ribuan mahasiswa yang bisa tamat tahun ini aja, yang belum dapat pekerjaan. Yang bekerja sudah dirumahkan, dan yang baru tamat juga belum dapat pekerjaan. Training aja sarjana susah, kita sudah sangat bosan, sudah setahun lebih. Mari kita dukung semuanya, mudah-mudahan sekalo, mudah-mudahan badai ini cepat berlalu. Jadi itu yang saya harapkan. Mari kita tetap membangun optimisme kita sama-sama, jangan putus asa. Kita harus tangguh menghadapi ini karena ujian kepada seluruh umat yang ada di planet bumi ini, bukan terhadap Bali aja. Itu harus kita sadar. Itu yang dinyanyikan. Jadi kita juga harus selalu berhati-hati dan mengupayakan yang terbaik. Let we hope for the best and prepare for the worst. Mudah-mudahan terjadi bulan Juni ini, segera setelah Lebaran ini, setelah tanggal 20 ada pengumuman, mudah-mudahan. Nah setelah itu kita, kalau belum, mari kita buat appointment. Jadi adik-adik GMI saya usulkan buat appointment kepada Mas Menteri untuk berdiskusi. Jadi apa sebenarnya yang menjadi masalah ini dulu? Kenapa belum dibuka dan terus tertunda? Kan itu yang pertanyaan. Ini yang kita inginkan sehingga ekonomi Bali ini cepat pulih, berangsur-angsur bisa pulih, dan 2022 bisa recovery, 2023 bisa kita ada pemantapan. Itu yang kita harapkan, bisa kita hidup seperti yang tahun-tahun sebelumnya itu. Jadi harapan kita itu mudah-mudahan kita sangat dewasa, Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan jalan yang terbaik dan pikiran-pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Saya akhiri dengan Pramo Santi, Om Santi 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 Om. Terima kasih. Ya, dan menurut saya pribadi sebagai perwakilan dari UMKM tentang closing segmen hari ini, saya sangat setuju ketika pariwisata Bali akan segera dibuka. Dan langsung ke depannya apa yang menjadi pembimbingan kita hari ini dan apa sebagai wacana kita tentang tanya jawab kita bersama adik-adik dan bersama dari perwakilan pemerintah bisa diresap dan bisa disampaikan kepada Dewan Pusat. Dan Roji Susumo sudah sambung rauh di Warung Pantandri di Galah Sedi Mangkin, dan terima kasih kepada teman-teman dan para mahasiswa dan perwakilan elemen dari masyarakat yang sudi kiranya mampir di Warung Pantandri. Dan closing saya tutup Om Santi 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 Om. Baik, terima kasih closing statement dari para narasumber. Jadi kita di sini sepakat untuk mengawal pembukaan pariwisata yang dicanangkan oleh pemerintah pusat di bulan Juni ataupun bulan Juli. Akhir kata, izinkan saya memimpin salam GMNI kepada teman-teman. GMNI jaya! Baik! Merdeka! 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 Terima kasih. Teman-teman dan para sahabat lokalan, demikian tanya jawab diskusi kita tentang segera dibukanya pariwisata Bali. Kita sudah diskusi dengan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia dan bersama tim dari GMI yang membuat suatu acara yang sangat luar biasa dan sangat menginspirasi sebagai wadah
dari suara-suara masyarakat, dari suara-suara dari bawah, semoga kedepannya diresap oleh pemerintah pusat kita. Dan demikian tanya jawab kita dan diskusi kita, dan ingat like, komen, dan subscribe-nya. Ganaskan lokal. Ganas.